Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya harap kita semua dalam kondisi dan situasi yang baik. Dan kita kembali akan merenungkan bagian dari firman Tuhan berbicara tentang kelemahan yang menguatkan. Ini menarik karena kita akan menguliknya di dalam 2 Korintus 12 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Aku harus bermegah sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan penyataan-penyataan yang kuterima dari Tuhan. Aku tahu tentang seorang Kristen, 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya, orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan ia mendengar kata-kata yang tidak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah, selain atas kelemahan-kelemahanku. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran, tetapi aku menahan diriku supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku atau yang mereka dengar daripadaku. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah maka aku kuat. Demikianlah firman Tuhan yang berbahagia yang mendengarkan dan melakukan sabda kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita dapat mengatakan bahwa jika ada hal lain yang lebih kita benci daripada kebencian kita terhadap kesombongan orang lain, maka itu adalah pastinya kesadaran kita akan kelemahan kita sendiri. Kita dapat mengatakan kami sangat membencinya sehingga kami mencoba menutupi kekurangan pribadi kami. Bahkan Rasul Paulus juga perlu diingatkan akan kelemahannya sendiri. Rasul Paulus berulang kali ditikam oleh duri dalam daging. Dia mengatakan apa duri itu? Dia tidak mengatakan apa duri itu. Tetapi ada seorang penafsir mengatakan bahwa ini mengingatkan kita. Duri itu menyakitkan, duri itu terhina dan membatasi Paulus. Dia sudah meminta Tuhan, bahkan dia berseru 3 kali untuk mengambil dari itu, tetapi permintaannya tidak dikabulkan. Untuk mengambil duri itu, tetapi permintaannya justru gak dikabulkan. Sebaliknya ia menggunakan duri itu untuk berlindung dalam kasih karunia Allah. Karena Tuhan berjanji bahwa cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab dalam kelemahan kuasaku menjadinya sempurna. Dengan keberanian Paulus mulai merangkul kelemahannya dan menguji kasih karunia Allah. Ini merupakan proses pembelajaran yang bertahap dalam kehidupan Rasul, sebagaimana menunjukkan bahwa sikap Paulus ini terhadap duri yang dialaminya demikian. Awalnya ia memandang hal itu sebagai kelemahan yang membatasi. Namun kemudian ia menganggap sebagai kekuatan surgawi.
Oleh karena itu Paulus dapat bersaksi, aku rela dan senang di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, bahkan di dalam kesesakan. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Ini dicatat Bapak Ibu Saudara bahwa pada akhirnya Rasul Paulus tidak lagi melihat dirinya sebagai kekurangan yang membatasi, tetapi sebagai keuntungan ilahi. Dan keuntungannya adalah ini: ketika dia merasa lemah, dia kuat di dalam Tuhan. Ketika kita menerima kelemahan kita, kita pun bisa menjadi orang lemah yang kuat di dalam Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih hari ini, di mana kami bisa merasakan kasih Kristus yang luar biasa. Dan begitu pun di tengah kelemahan kami tahu bahwa kasih karunia Tuhan bekerja dalam kehidupan kami, dan kami rasakan sampai detik ini Tuhan. Kami rindu juga berdoa untuk orang-orang yang berulang tahun pada hari ini. Tuhan, kami berdoa juga untuk Bobo Oi Leong, untuk saudara Thomas Fernando dan Tommy Fernando, ke dalam tangan-Mu. Bagi setiap mereka yang mengalami permasalahan dan kondisi situasi yang kurang baik, Tuhan, mungkin saat ini Tuhan yang menyertai dan merangkul mereka. Dan kami percaya kasih karunia Tuhan senantiasa melingkupi kehidupan mereka masing-masing. Juga berdoa Tuhan untuk kesehatan mereka dan untuk segala kesibukan yang mereka lakukan untuk mereka capai ke depannya. Tuhan yang memimpin dan menyertai, juga untuk keluarganya. Berkati dan berikanlah hikmat, kebijaksanaan, bahkan kesehatan selalu bagi mereka Tuhan. Inilah setiap permohonan dan doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.